kembali pada mata kuliah Jaringan Komputer 2. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma pengertian model Link State Routing Protocols, chapter 10. Objektif ada dua, yang pertama adalah deskripsi basic fitur dan konsep Link State Routing Protocols, benefit dari Link State Routing Protocol, dan juga requirement dari Link State Routing Protocol. Oke, Link State Routing Protocol juga dikenal sebagai Shortest Path First Algorithm. Protokol ini dibangun berdasarkan algoritma di Dijkstra, ya, penentuan jalur terpendek. Kalau kita lihat kembali pada klasifikasi routing protokol, akan ada interior gateway protocol, ya, ada exterior gateway protocol. Kemudian ada kelas pool, contohnya adalah RIP, IGRP ya pada interior dan EGP pada eksterior. Selanjutnya adalah classless, contohnya adalah RIP versi 2 dan EIGRP pada distance vector. Kemudian ada OSPF versi 2 dan ISIS pada link state routing protocol. Kemudian BGP versi 4 pada eksterior. Kemudian untuk IP versi 6 di klasifikasi distance vector routing protocol ada RIP next generation, kemudian ada EGRP for IP versi 6. Kemudian pada link state routing protocol ada OSPF versi 3 dan ISIS untuk IP versi 6. Di Dijkstra, algorithms also known as the shortest path first algorithm. Di sini ada, kita lihat ada router 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing ada cost link ya dari satu router ke router yang lain. Contohnya dari router 1 ke router 2 ini costnya adalah 20. Kemudian router 2 ke router 5 ini costnya ada 10. Kemudian router 1 ke R3 costnya ini 5. R3 ke linknya ini ada 2 ya, ke satu port ke switch, demikian seterusnya. Sehingga kalau dicari shortest path ya for host on R2 to reach host on R3, jadi host pada R2 ya yang ada di sini dia akan terhubung ke host pada R3, maka path yang paling singkat adalah R2 ke R1 ini 20, kemudian ditambah R1 ke R3 ini 5 ya, 20 tambah 5, kemudian R3 ke LAN ya, ke switch ini nilainya 2. Jadi path-nya itu adalah costnya 20 tambah 5 tambah 3 sama dengan 27 ya. Itu adalah yang paling singkat jika dibandingkan dengan path yang lain ya. Kalau misalnya dari R2 ke host pada R3 ini, kalau pakai link yang lain kan misalnya ini 10 ya, 10 terus ini 20 terus ke sini 30, 32 ya. Dari R2 ke R5 ke R4 ke R3 sampai ke host pada 3, costnya lebih besar ya, sehingga ini adalah yang paling kecil 27. The shortest path to a destination is not necessarily the path with the least number of hops. Jadi ini yang membedakan dengan distance vector ya. Jalur terpendek ke tujuan itu tidak selalu jumlah hop yang paling sedikit. Jadi kita lihat lagi di gambar ini R2 LAN ya ke R2 destinasinya ke R2 LAN ya, sorted path R1 ke R2 ini 22 bisa kita lihat. Kemudian R3 LAN destinasinya R1 ke R3 ini 7 dan seterusnya ya. Jadi dengan menjumlahkan ya cost link ya dari satu titik ke titik berikutnya.
Oke, jadi ini 22 ini Anda lihat ini dari sini kemarin ini 20. Oke, kemudian ini tambah 2 jadi 22. Kemudian kalau dari R1 ke R3 ini 5 ya, tambah 2 jadi nilainya adalah 7. Kemudian ke R4 LAN ya, ke R4 LAN kita lihat dia tidak memakai jalur yang ini karena costnya cukup besar 20 ya, jadi 5 tambah 10 tambah 2 jadi 17 ya, demikian seterusnya. Oke, ya saya kira ini sama ya seperti yang tadi. Kita bisa lihat misalnya R3 ke R1, ini definisinya ke R1 dari R3 ke R1 ya. Ini 5 tambah 2 jadi nilainya ini 7. Kemudian ke R2 LAN ya, dari R3 ke R2 LAN R3 ini 5 tambah 20 tambah 2 ya, 22 tambah 5 27. Oke. Kemudian R3 ke R4, R3 ke R4. Oke. 10 ditambah 2, 12 dan seterusnya. Oke. Kita bisa lewati. Oke, link state routing ya, link state routing process, how routers using link state routing protocols reach convergence ya, bagaimanapun semua routing protokol ya ketika diimplementasikan harus tercapai convergence network ya. Bagaimana link state routing process yang mencapai convergence? Each routers learns about its own directly connected networks. So link state routers ya exchange hello packet to meet other directly connected link state routers ya. So each routers pulls its own link state packet ya. Jadi masing-masing routers dia membangun link state packet ya, which includes information about neighbors such as network ID, link type dan juga bandwidth. Okay. Selanjutnya setelah LSP-nya terbentuk ya, setelah LSP-nya terbentuk, the router floods ya, dia lakukan flooding ya, broadcast ke semua tetangganya, neighbors ya, yang mana kemudian menyimpan informasinya dan forwardnya ya, forward it sampai semua routers ya, until all routers have the same information. Once all the routers have received all the LSP ya, setelah semua routersnya menerima LSP, the routers then construct topological map ya. Jadi selanjutnya routers mengkonstruksi ya map topological dari network. Okay. Which is used to determine the best routes to a destination. Jadi di sini routers mengkonstruksi ya map topological dari jaringan dan menentukan rute yang paling baik ya untuk mencapai destination. Oke, link state routing pada routers ya kita pelajari pada pertemuan di distance vector ada directly connected networks ya. Jadi si router interface yang ada pada routers ya. Kemudian ada link ya, this is an interface on a router. Link state, this is the information about the state of the links. Kita lihat link state information untuk R1. Jadi di R1 ini ada interface yang pertama. Oke, ini ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Ada 4 link directly connected pada R1. Oke. Sehingga kalau kita lihat informasinya di link 1, oke,
Ini networknya adalah 10.1.0.0/16, IP address interface-nya 01, tipe networknya adalah Ethernet, cost of that link 2, jadi costnya ini 2, net burst-nya di sini tidak ada ya, untuk yang link yang pertama. Kemudian untuk link yang kedua networknya 10.2 ya, 10.2, IP address-nya 10.01, tipe networknya ini serial ya, serial S000 ya ini. Kemudian cost linknya ini 20. Oke. Jadi cost link untuk serial itu nilainya 20. Neck burst-nya nanti adalah R2 ya. Jadi ini akan terhubung ke router 2. Oke. Kalau R1 tadi dia nggak ada tetangganya karena ini langsung ke switch. Kemudian link 3 ya, ini juga serial ya. Cost linknya ini dia lebih kecil ya. Dia cost linknya 5. Net burst-nya ini R3. Jadi ini serialnya ini lebih cepat ya dibandingkan serial yang ada di link 2. Nah, kemudian link 4, networknya 10.40, ini IP address-nya, tipe networknya serial, ya cost pada link itu juga ini nilainya diberi nilai 20 ya, net burst-nya di KR4. Ini adalah link state information untuk router yang pertama. Nah, setelah informasi tadi diperoleh ya pada R1, kemudian berikutnya adalah sending hello packets ya to neighbors ya. Link state routing protocol mempergunakan hello protocol. Tujuannya adalah to discover neighbors ya that use the same link state routing protocol. Jadi itu mencari tetangga yang mempergunakan protokol link state yang sama. Okay. Sehingga di sini prosesnya adalah each router learns about each of its own direct connected networks ya tadi yang pertama. Kemudian each router is responsible for saying hello ya kepada masing-masing tetangganya pada network yang langsung terhubung. Sending hello packets to network ya, seperti pada ilustrasi, jadi dia akan kirimkan link state updates ya, informasi semua link yang dia punya ke masing-masing tetangganya. Connected interfaces that are using the same link state routing protocol will exchange hello packet ya. Jadi tukar menukar hello packet. Kemudian di routers ya, di routers learn its neighbors ya, di routersnya dia pelajari tetangganya, membentuk agency. So two adjacent neighbors will exchange hello packet. Oke, jadi ada hello dari R1, kemudian ada hello dari R2, kemudian ada hello dari R3 dan juga R4. Okay, this packet will serve as a keep alive function. Okay, building the link state packet, each routers build its own link state packet. Okay. Jadi yang berikutnya adalah each router builds a link state packet containing the state of its directly connected link. Jadi karena tadi masing-masing router sudah kirim hello packet, okay. Di langkah yang kedua, berikutnya adalah semua router dia membangun ya link state paketnya sendiri. Okay. Konten pada link state paket adalah state dari masing-masing directly connected link, ya. Termasuk di dalamnya adalah neighbor ID, tipe link dan juga bandwidth. Okay. Jadi itu adalah informasi yang tersedia pada LSP. LSP-nya
itu berbeda ya antara satu router dengan router yang lain. Oke, berikutnya adalah langkah yang keempat, routing DLSP to neighbors ya. So once LSP atau LSP are created, they are forwarded out to neighbors. Okay. So after receiving the LSP, the neighbors continues to forward it throughout routing area. Okay. Jadi setelah dapat LSP-nya, itu di puding ya ke semua neighbors. Selanjutnya masing-masing router akan menyimpan LSP-nya pada satu database. Okay, so link state packet tadi are sent out under the following condition. Jadi LSP tadi dikirimkan ya dengan kondisi berikut. Yang pertama adalah initial router startup routing proses. Jadi ketika pertama kali routernya dihidupkan, okay. Kemudian manakala terjadi perubahan pada topologi. Okay. Jadi ini adalah beberapa kondisi yang memicu ya, LSP dikirimkan. Kalau kita lihat di gambar ini paket LSP ya dikirimkan antara satu router ke router yang lain. Ini tahapan yang keempat tadi ya. Dan LSP ini dikirim kalau yang pertama routernya baru pertama kali hidupkan, yang kedua kalau ada perubahan pada topologi. Nah, berikutnya langkah yang kelima ya, constructing a link state database ya. So routers use a database ya to construct a topology map ya of the network. Jadi ini yang salah satu yang membedakan dengan distance vector. Di sini di link state dia melakukan konstruksi map topologi pada satu jaringan. Okay. So each routers use the database ya to construct a complete map of the topology and computes the best path to destination network. Masing-masing router dia menggunakan satu database ya untuk melakukan konstruksi ya a complete map of the topology. Oke, jadi isi dari database-nya ya kita lihat misalnya pada topologi berikut ada 5 ya, ada 5 router. Jadi R1 link state database LSP from R2 dari R1 dari R2 ini dikirim connected to neighbor R1 on network 10.2 cost-nya 20. Kemudian connected to R5 ya on network 10.9.0 ini linknya 10. Oke, jadi ini informasi ini disampaikan ke R1. Kemudian has a network 10.5.0.0 16 cost 2. Oke. Kemudian LSP dari R3 ya, jadi informasi yang dikirimkan oleh R3 ke R1 connected to R1 ya, kalau dari gambar R3 ini nyambung ke R1 pada network 10.3.0.0 costnya 5 ya, benar ya. Kemudian connected to R4, kita lihat R3 ini dia connected ke R4 10.7.0.0 costnya 10. Kemudian has a network, jadi dia punya network yang di sini ya, dia networknya dia sendiri, costnya 2. Kemudian LSP dari R4, dari R4 kita lihat dia nyambung ke R1 ya, ini nyambung ke R1 costnya 20. Kemudian R4 juga nyambung ke R3 ya, ini nyambung ke R3 costnya 10. Oke. Kemudian dia juga terhubung ke R5 ya, ini costnya 10. Dia punya network sendiri ini ya 10.8 costnya 2.
Oke, jadi eh, tukar menukar informasi link ya dari satu router ke yang lain, sehingga tabel routingnya ya di sini untuk terhubung ke R2 LAN ya, jadi dari R1 ke R2 posnya itu 20. Oke, kita bisa lihat dari R1, oke, dari R1 terhubung ke R2 LAN ya, posnya adalah 20 ditambah 2 ya, 22. Kemudian kalau tujuannya ke R3 ya, dari R1 ke R3 LAN ya, kemudian di sini kita lihat ada 5 ditambah 2, jadi nilainya adalah 7 ya, demikian seterusnya. Okay, shortest path first tree building a portion of the SPF tree. The process begin by examining R2 LSP information. R1 ignore post LSP. Alasannya adalah karena R1 sudah mengetahui keterhubungannya dengan R2. Kemudian R1 use second LSP, ya. R1 can create a link, ya. R1 bisa buat link dari R2 ke R5, ya. Information ini ditambahkan pada R1 SPF3. Kemudian R1 use third LSP, R1 learns dia belajar juga bahwa R2 itu terhubung ke 10500 ya, 16. Oke. Kemudian linknya ditambahkan ke R1 SPF3. Kemudian R1 use port LSP, dia belajar dari R4, okay. Kemudian dia juga mempergunakan LSP yang kelima, dia pelajari dari router yang kelima. Okay, sehingga dia bisa menentukan jalur terpendek, okay, jalur terpendek untuk bisa terhubung ke LAN yang lain, ya, seperti pada tabel ada di sini. Yeah, once the SPF algorithm has determined the shortest path routes, yeah, these routes are placed in the routing tables. Ya, untuk selanjutnya bisa dilihat ya pada router manakala ada komunikasi dari link pada router tersebut ke network yang lain. Ya, dia akan lihat tabel routingnya yang mana jalur yang paling pendek ya, yang posnya paling kecil. Oke, sehingga kalau di routing table ada informasi seperti ini, SPF information-nya. Untuk ini di router 1 ya, untuk menuju network 10500 nanti dia lewat R2 ya, komunikasi serial, posnya 22. Kalau dari R1 menuju network 1060016 nanti dia lewat R3 ya, serial 01, posnya 7. Oke. Dan seterusnya untuk network yang lain. Oke. Jadi di sini sudah convergence ya. Jadi dari R1 dia bisa terhubung ke semua network. Oke. Network 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Sedangkan untuk network yang lain ya 1, 2, 3, 4 itu adalah masuk directly connected. Oke. Kalau kita lihat di R1 ini kan ada 4 link ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi itu directly connected. 1, 2, 3, 4. Oke, keunggulan dari link state routing protocol, oke, kalau dibandingkan dengan distance vector, oke, kita lihat dari tabel perbandingan berikut. Yang pertama dia mampu membangun map topological, oke,
Kemudian routers can independently determine the sorted password. Ya, kalau distance vector tentunya tidak, karena dia didasari pada jumlah hop ya. Yang mana tidak selamanya kalau hopnya itu paling sedikit, costnya itu paling kecil ya, belum tentu. Convergence-nya untuk link state itu lebih cepat ya dibandingkan dengan distance vector. Okay. Periodic or event driven routing update ini yes ya, jadi kalau ada perubahan baru dikirim LSP update-nya. Use of LSP ya, untuk distance vector no, kalau link state dia yes. The link state routing protocols requirement for using a link state routing protocol, memory requirement. Typically link state routing protocol use more memory ya. Processing requirement, more CPU processing is required. Bandwidth requirements, initial startup of link state routing protocols can consume a lot of bandwidth. Okay, two link state routing protocols used for routing IP ada open source path first, ini akan kita lihat nanti pada pertemuan berikutnya, pada slide berikutnya. Kemudian ada intermediate system. Okay. Jadi adalah dua buah contoh link state routing protocol. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai link state routing protocol. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.